لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا يرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله رحمني الله. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasainal insana biwalidayhi husna." Kami wasiatkan kepada manusia untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Dan Rabbmu telah mewajibkan bagi dirimu untuk tidak beribadah kecuali hanya kepadanya dan berbakti kepada kedua orang tua. Kita semua Allah itu punya orang tua. Tentunya kita akan melihat bagaimana keadaan letihnya orang tua kita ketika merawat kita mulai dari kecil. Bahkan ibu kita mengandung dalam keadaan susah payah. Hamlatuhu ummuhu kurha wa wada'atuhu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Ibunya mengandung dalam keadaan susah payah, melahirkan juga susah payah, kemudian memelihara sampai menyapihnya dalam tempo 30 bulan. Ibadallah rahimakumullah. Suatu hari ada seorang laki-laki yang berusaha untuk menggendong ibunya untuk tawaf keliling Ka'bah, kemudian sa'i, melempar jumrah dan lain sebagainya dari ibadah-ibadah haji. Lalu orang tersebut mendatangi Abdullah bin Umar. Apakah dengan menghajikan ibunya dengan susah payah itu berarti sudah menebus kebaikan ibunya? Qala wala talqah. Belum sama sekali. Andaikan kita gendong ibu kita, bapak kita untuk melaksanakan ibadah haji, itu belum bisa menebus kebaikan dari bapak kita ataupun ibu kita. Dalam peribahasa Jawa dikatakan, istilahnya mikul dur mendem jeru. Artinya anak berusaha untuk mengangkat kedudukan orang tua. Ada di antara kita orang tuanya sudah meninggal dunia. Ada juga yang masih hidup. Apakah dengan meninggalnya orang tua berarti selesai sudah berbakti kita? Sama sekali tidak, ibadallah. Ja'a min hadits Abi Usaid Malik bin Rabi'ah, datang seorang laki-laki, "Ya Rasulullah, al-baqiya min bir abawai ba'da mautihima." Apakah masih ada saya berbakti kepada kedua orang tua ketika keduanya sudah meninggal dunia? Qala na'am. Iya, engkau bisa berbakti kepada keduanya. As-salah lahuma. Engkau mendoakan untuk keduanya. Misalnya kita doakan, Allahumma adkhilhumal jannah. Ya Allah, masukkan keduanya dalam surga misalnya. Atau Allah menyebutkan wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, sayangi keduanya. Berikan rahmat kepada keduanya sebagaimana keduanya mengasihi diriku di waktu kecil. Ini adalah upaya-upaya untuk mendoakan kedua orang tua kita, baik di masa hidup ataupun sudah meninggal dunia. Yang kedua, ibadallah, wal istighfar lahuma, memintakan ampun
untuk kedua orang tua. Banyak doa-doa yang dihafalkan oleh anak-anak TK. Doa yang diucapkan adalah Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangi keduanya sebagaimana keduanya menyayangi diriku waktu kecil. Hendaknya doa-doa seperti ini ibadah Allah senantiasa kita ucapkan baik dalam sujud kita, atau selesai sholat, atau sepertiga malam yang terakhir, atau selesai adzan. Ini adalah waktu-waktu yang sangat bagus untuk mendoakan kedua orang tua kita. Inna rajul la turfa tad'u fil jannah yaqul anna hadha fakila lah bidu'ai waladika lak wa fi riwayah biistighfari waladika lak. Sungguh seorang diangkat derajatnya di surga sampai dia pun terheran-heran, dari mana ini kok bisa derajatnya tinggi? Dikatakan dengan sebab anakmu mendoakan untuk kamu. Ada riwayat lain dengan sebab anakmu memintakan ampun untuk dirimu. Ibadallah, yang ketiga al-infad ahdihima, berusaha untuk memenuhi janjinya. Mungkin orang tua kita dulu berjanji untuk memberikan sesuatu kepada tetangganya, namun kedaluan ajalnya, kematian mendahulunya, maka berusaha untuk kita penuhi janjinya. Karena sebagai anak, janji merupakan hutang, dan kalau orang tua sudah berjanji, berusaha untuk kita penuhi. Yang keempat, ibadallah, silaturahim alladzi la budda nabihima, menyambung silaturahmi. Nah, baik kepada kerabat ibu kita, atau kerabat bapak kita, atau anak-anak dari paman-paman kita, bibi kita, berusaha kita sambung dengan sebaik-baiknya. Jangan justru malah kita musuhi dengan permusuhan yang sangat ibadallah. Karena ini semua akan menjadikan kegembiraan buat orang tua. Yang kelima, ibadallah, berusaha ikram sadiqihima, memuliakan teman-teman kedua orang tua. Mungkin bapak kita punya teman-teman dulu seperjuangan, teman sekolahnya, teman mondoknya, atau teman berdakwah. Berusaha kita muliakan mereka. Atau ibu kita juga punya teman-teman sejawat. Berusaha kita muliakan. Lihatlah bagaimana Khadijah itu punya namanya saudari Halah. Ketika Nabi SAW menyembelih 6 kambing dan semisalnya, berusaha untuk ngasih hadiah kepada Halah. Ini menjalin hubungan terhadap Khadijah, hubungan Khadijah, kekeluargaan, silaturahmi, dan lain sebagainya. Ibadallahikumullah. Kemudian yang keenam, berusaha melaksanakan perintah orang tua, baik di masa hidupnya ataupun sudah mati. Orang tua kita memerintahkan, nak kamu sholat, nak kamu puasa Ramadan. Berusaha bagi kita untuk memenuhi. Innal walid awsad abwabil jannah. Sunya orang tua itu merupakan pertengahan pintu surga. Fa in syi'ta fada' dzalikal bab aw ihfadhu. Kalau kamu kehendaki, engkau letakkan pintu itu, atau engkau jaga pintu itu. Artinya berusaha bagi kita melaksanakan perintah kedua orang tua selama perintah-perintah itu bagus. Ibadallahikumullah. Idza amara walidak bi syai'in falam tihuma faqad aqtahuma. Jika kedua orang tuamu memerintahkan kepada kamu dengan sesuatu, lalu kamu tidak mengikuti perintahnya, maka sungguh kamu telah durhaka kepada kedua orang tua. Orang tua kita memerintahkan untuk mondok, sudah kita mondok. Orang tua kita memerintahkan untuk baca Quran, baca Quran. Dan ini merupakan perintah orang tua yang menjadikan sebab kita ini akan masuk surga, Allah. Orang tua merupakan pertengahan pintu surga. Kalau kamu kehendaki, kau letakkan di pintu itu, atau kau jaga. Ibadallahikumullah. Yang ketujuh, berusaha bagi kita, kalau kita punya kemampuan untuk sedekah dengan niatan buat orang tua kita. Yang hadithi
Sa'ad bin Ubadah. Ada seorang perempuan datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, tuwfiyat ummi wa ana ghaib. Ibuku wafat sementara saya tidak hadir pas kematiannya. Ayanfa'u syai' idza tasaddaqtu bihi anha. Apakah bermanfaat sesuatu yang aku sedekahkan untuk ibu saya itu? Qala na'am. Iya, bermanfaat. Qala fa inni ustika ya Rasulullah anna ha'itil mihrab sadaqat 'alaiha. Aku saksikan, wahai Rasulullah, kebun saya yang berbuah ini menjadi sedekah buat ibu saya. Ibadah Allah, kita niatkan sedekah untuk orang tua kita. Itu menjadi sebab juga orang tua akan mendapatkan kebahagiaan di alam kuburnya. Dan juga nanti ketika menuju surga Allah Azza wa Jalla. Ayuhan nasu tabarakallah. Demikian pula berusaha bagi kita untuk melunasi hutang orang tua. Idza tatayantum bidaini ila ajalin musamman faktubuh. Maka dalam syariat Islam kalau berhutang itu tulis. Jangan-jangan kita meninggal suatu waktu sementara anak kita tidak tahu kalau kita ini punya hutang. Dan seorang terhalangi dari masuk surga sebelum dilunasi hutang-hutangnya. Nafsul mu'min mu'allaqatun bi dainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang muslim tergantung dengan hutangnya sampai dilunasi itu hutangnya. Hadis Abu Hurairah. Makanya sebelum diberangkatkan jenazah biasanya sing gadah pitangan. Yang punya hutang piutang terhadap mayit tolong hubungi keluarganya. Ini adalah perkara penting. Dulu di awal-awal Islam, ketika ada orang muslim yang meninggal punya hutang, Nabi tidak mau menyolatkan. Sampai suatu hari ada jenazah. Rasulullah bertanya, hal indahu dain, apakah dia punya hutang? Qalu na'am, iya, dia punya hutang. Nabi SAW, sallu ala sahibikum, salatlah untuk saudara kalian ini. Nabi tidak mau menyolatkan. Sampai Abu Qatadah bangkit, ya Rasulullah, ad-dain alayya. Ya Rasulullah, hutang saya akan melunasi. Akhirnya Rasulullah SAW mau menyolatkan terhadap mayat tersebut. Namun di suatu hari Rasulullah masih menanyakan, apakah engkau telah melunasi hutangnya? Qala al-an ya Rasulullah. Sekarang Rasulullah, saya tunaikan. Rasulullah mengatakan sekarang. Dia baru merasakan kesejukan di alam kuburnya. Selama ini panas di alam kuburnya karena hutangnya belum tertunaikan. Ayuhan nas ibadallah. Kembali bagi kita berusaha kalau orang tua punya hutang, kita lunasi. Termasuk hutang puasa. Ya min hadits Aisyah. Rasulullah SAW menyatakan, man mata wa alaihi siyam, shama anhu waliyuh. Barang siapa yang meninggal dan punya hutang puasa, maka hendaknya walinya yang memuasakan. Mungkin hutangnya selama sebulan, anaknya 3, bisa masing-masing 10 hari. Nah, lunasi itu. Berbeda dengan sholat. Kalau sholat itu tidak ada untuk lunasi hutang sholat, tidak ada. Nah, ibadallah rahimahullah. Demikian pula kalau orang tua bernadar, kalau saya sembuh, nanti saya akan haji. Kalau saya panen, saya akan infak sekian. Ternyata orang tua kita lupa. Atau nadar pengen haji, ternyata sudah wafat duluan. Ya min hadits Abdullah bin Abbas. Ya Rasulullah, inna ummi nadarat an tahujj. Wa tuwfiyat qabla an tahujj. Afa ahujju anha? Wahai Rasulullah, ibu saya bernadar. Ibu saya bernadar untuk haji. Kemudian wafat sebelum haji. Apakah boleh saya menghajikan?
Qala Rasulullah SAW, "Fuji anha." Engkau hajikan untuk dia. Ibadallah rahimakumullah. Jadi banyak perkara-perkara yang menjadikan orang tua kita ini akan bahagia. Termasuk kita rajin baca Quran. Jami hadis Sahal bin Mu'ad bin Anas an-Nabihi. Rasulullah SAW menyatakan, "Man qara'a al-Quran wa amila bihi, albasahu Allah walidayhi tajan yaumal qiyamah, dahu ahsan min daw'is syams." Barang siapa yang baca Al-Quran dan mengamalkannya, maka Allah akan memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Yang sinar mahkota itu lebih bagus daripada sinar matahari. Allah akan masukkan kedua orang tuanya dalam surga dengan sebab kita baca Quran. Nah, ibadallah, sebagian manusia bisa nyanyi berjam-jam, tapi untuk melihat mushaf tidak mampu. Sebagian orang bisa melihat HP-nya, setiap saat lihat HP, lihat WhatsApp-nya yang masuk, SMS yang masuk, tapi tidak sanggup untuk membuka walaupun satu halaman dari mushaf. Ini termasuk keterlaluan kita dan kekurangan dalam diri kita. Katanya kita pengen membahagiakan orang tua, tapi kenapa kita malas dalam baca Al-Quran? Suatu hari Rasulullah SAW melewati kuburan. Dan Rasulullah mengatakan, "Raq'atan tahkirunaha ahabba ilaihi min baqiyatikumud dunya." Rasulullah melewati kuburan, kemudian beliau mengatakan, 2 rakaat bagi mayat itu yang kalian anggap remeh, itu jauh lebih ia cintai daripada dunia dengan segala isinya. Mayat tidak butuh dengan mobil yang kita miliki, dengan rumah yang kita bangun, lahan yang luas yang kita beli, demikian hewan-hewan ternak yang banyak. Tapi butuh dengan doa-doa kita, butuh dengan istighfar yang kita peruntukkan untuk orang tua. Butuh orang tua ketika punya hutang, kita yang lunasi hutangnya. Butuh kita umrohkan, kita hajikan. Wah, kata ibadallah, tidak butuh lagi sama dunia yang fana ini. Kalau kita melihat alam kubur sekarang kayaknya nisbi, itu semua aja. Namun begitu kita mati, dunia menjadi semu. Orang-orang yang sudah wafat tidak butuh sama sekali dengan dunia. Butuh kembali ke dunia bisa beramal soleh. La akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu aku minas salihin. Duhai kalau usia saya ditangguhkan dalam waktu yang singkat, sehingga saya bisa sedekah dan menjadi orang yang soleh. Inilah ibadallah, di antara perkara-perkara yang menjadikan orang tua kita akan bahagia, baik di masa hidupnya ataupun ketika sudah meninggal dunia. Walhamdulillah bil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan hamda. Wa syukran lillahi syukran syukra. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ja'a min hadits Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Datang seorang laki-laki, "Ya Rasulullah, adraktu abi syaikhan kabira. La yastati' ar-rahilah. Afa ahuju an?" Qala na'am. Ya Rasulullah, aku sudah mendapatkan ayahku ini sudah tua. Dia tidak sanggup untuk melaksanakan ibadah haji, melakukan perjalanan ibadah haji. Apakah boleh saya menghajikan bapak saya? Qala na'am. Iya, melaksanakan ibadah haji untuk bapakmu. Wa dzalika fi hajjatil wada, itu terjadi pada haji wada, ibadallah. Mungkin orang tua kita ada yang stroke, nggak bisa. Atau sekarang ada peraturan dari pemerintah Saudi yang usia 65 tahun ke atas tidak bisa haji. Orang tua kita sudah 70 tahun, sudah 80 tahun, bagaimana mau haji? Udah kita hajikan kalau punya kemampuan, ibadallah. Ya mudah-mudahan ada perubahan nanti. Pemerintah Saudi merubah aturannya, yang lebih dari 65 tahun itu bisa haji sebagaimana pada waktu-waktu sebelumnya. Tapi kalau nggak ada perubahan, sekarang usia kita misalnya 50 tahun baru daftar haji, 25 tahun baru haji,
kemungkinan besar tidak bisa haji. Nah, ibadah Allah. Maka bagi anak-anaknya, nah berusaha untuk menghajikan orang tuanya. Coba lihat jam hadis Amr bin Murrah. Ya Rasulullah, ara'aita an salaitul khamsa wa sumtu Ramadan wa adaitu zakata mali wa hajattu aina ana? Qala man fa'ala hadha fa innahu ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin illa ayyaqli walidayhi. Wahai Rasulullah, beritahu kepada saya, seandainya saya sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, saya bayar zakat, saya haji, di mana saya? Rasulullah mengatakan, barang siapa yang melakukan rukun Islam ini, maka nanti dia di surga bersama dengan para nabi. Wasiddiqin, orang-orang yang jujur. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Illa ayyaqli walidayhi, kecuali kalau dia durhaka sama orang tuanya, berbahaya sekali. Allah haramkan bagi anak-anak yang durhaka pada orang tuanya. Salasatun la yadkhulul jannah, 3 kelompok manusia Allah tidak akan masuk surga. Mudminu khamr wa mannan wa akli walidayhi. Yang pertama kecanduan khamr. Yang ketiga mengungkit untuk pemberian. Dan yang ketiga durhaka kepada orang tua. Ayuhan nas billah. Inilah khutbah yang ringkas. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita. Mudah-mudahan memberikan taufik dan hidayah kepada